Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis ba'dal asr, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada ayat yang ketiga dari surat Al-Lail. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Maka qiraah yang kita baca dari qiraah Hafs an Asim ini di dalam ayat yang ketiga, wa ma khalaqa, maka waw dan mim keduanya muraqqaqatan, dan ma tabi'i karena padanya alif sakinah sebelumnya fathah, dan khalaqa, maka khalaqa di sini kha mufakhamah dan dia mufakhamah muabbadah. Maka mufakhamah terbagi menjadi dua, mufakhamah yang muabbadah dan mufakhamah yang muaqqatan, sementara. Maka mufakhamah yang muabbadah seperti kha dan semua huruf isti'la yang disebutkan oleh Ibnu Al-Jazari khussa dagtin qil. Maknanya khussa kha sad, dagtin yakni dha gha dan ta, qil maknanya qaf dan dha dan dha, qil. Maka di sini yang diinginkan mufakhamah muabbadan kapanpun dia dalam keadaan mufakhamah, baik harokatnya fathah, kasrah, dan seterusnya. Kemudian juga yang diinginkan dengan mufakhamah di sini kha, dia di darajah ats-tsaniyah. Kenapa kita katakan di darajah ats-tsaniyah? Karena harfu tafkhim dalam keadaan bermacam-macam. Ada harfu tafkhim fi darajatil ula, dan ini jika dia dalam keadaan fathah dan juga mad. Dalam keadaan fathah dan mad, maka dia di darajatil ula. Seperti di surat yang terdahulu Al-Qari'ah, maka Al-Qa di derajat yang pertama karena dia fathah, dan kemudian sebelumnya dan setelahnya mad. Al-Qa dan At-Tariq, ta dalam keadaan juga darajatul ula karena fathah dan setelahnya mad. Adapun di sini khalaqa fa kha mufakhamah, dikatakan sekarang pada darajah yang kedua karena tidak ada mad, maka hanya sekedar fathah, dia di derajat yang kedua kha. Dan lam muraqqaqah dan qa juga sama min huruf al-mufakhamah. Maka di sini ada dua huruf mufakhamah, qa dan kha.
dan keduanya fi darajah ats-tsaniyah, maka kha hanya sekedar fathah dan qa hanya sekedar fathah, maka keduanya fi darajah ats-tsaniyah dari at-tafkhim. Maka kita baca khalaqa, khalaqa, harus tafkhim. Maka antum mulai membedakan sekarang bagaimana orang awam yang membaca Al-Quran dengan orang yang mempelajari ilmu qiraah. Contohnya khalaqa. Maka orang awam akan membaca wa ma khalaqa, wa ma khalaqa. Adapun orang yang mempelajari ilmu tajwid, ilmu qiraah akan membaca wa ma khalaqa, wa ma khalaqa. Maka kha dan lam dan qaf di sini terdapat at-tafkhim pada kha dan qa. Wa ma khalaqadz-dzakara. Maka di sini ada pertemuan qaf dengan alif lam. Khalaqadz-dzakara. Di sini alif lam sama sekali tidak dibaca dan tidak tersentuh dengan lisan, untouchable. Dikarenakan pertama alif adalah hamzah al-wasl dan dia di akhir dari dia di tengah dari kalimat, maka terhitung dalam keadaan tidak dibaca karena antara qa dan juga huruf yang lain. Kalau dia di awal az-zikra atau az-zakara, maka dibaca alnya. Dan yang kedua lam tidak dibaca karena lam di sini asyamsiyah. Maka langsung masuk kepada idgham adza, maka khalaqadz, maka alif lam maktubah tetapi tidak tersentuh dengan lisan, maka langsung dibaca kepada khalaqadz. Dan dza barakallahu fikum dari huruf al-muraqqaqah, az-zakara, wal kaf kadzalik juga huruf muraqqaqah. Dan di sini ra adalah huruf al-mufakhamah namun bukan muabbadan. Maka di sini dia huruf al-mufakhamah dalam keadaan sementara, dalam keadaan muaqqatan. Kenapa? Karena memang ra dia fihi tafsil. Kapan menjabat dalam keadaan harokat tertentu mufakhamah dan dalam harokat yang lainnya muraqqaqah. Dan di sini dalam keadaan fathah, maka dzakara ra-nya mufakhamah fi darajah ats-tsaniyah. Kenapa? Sama seperti kha, sama seperti qa dalam keadaan fathah tanpa mad, maka fi darajah ats-tsaniyah. Maka ra mufakhamah. Khalaqadz-dzakara, dzakara. Lalu kapan ra dalam keadaan muraqqaqah? Jika dia dalam keadaan kasrah misalnya. Rijal, ri'ah. Dan juga dalam keadaan sukun dan sebelumnya kasrah misalnya. Fir'aun, Fir'aun. Maka ra di sini dalam keadaan mufakhamah dikarenakan fathah. Az-zakara wal unsa, fawaw muraqqaqah wal, maka alif lam huna yahtalif ma'a alif lam fi az-zakar. Alif lam di al-unsa maka dia berbeda dengan alif lam di az-zakar. Maka alif sama nasibnya karena dia hamzatul wasl,
taskutu fi wastil kalimah, antara waw dengan lam maka hilang. Alifnya tidak dibaca, hamzahnya hamzatul wasl. Namun lam di sini bedanya dengan pada al-adzakara dengan al-unsa, maka hamzah lam di sini dibaca karena dia lam dalam keadaan al-qamariyah wal unsa, maka lam dibaca, tidak diidghamkan seperti khalaqadz dzakara, tetapi wal unsa lamnya dibaca jelas wal unsa. Dan hamzah di sini dalam keadaan muraqqaqah al unsa, dan nun dalam keadaan muraqqaqah, dan nun sakinah al unsa iltaqama asa, maka dia mempunyai hukmu gunnah, dan gunnah makhrajnya dari khayshum, dari hidung. Maka di saat nun bertemu dengan sa, berpindah makhraj dari nun asalnya lisan naninuan menjadi unsa dari khayshum, dari hidung unsa, dan ada dua harokat wal unsa wal dua harokat. Maka inilah dari hukmu al-gunnah dan hukmu al-ikhfa. Wal unsa, maka sa muraqqaqah, dan juga alif di sini layyinah, bukan ya tapi alif layyinah, alif dalam keadaan tertidur dinamakan alif layyinah. Maka dia hukumnya alif, maka hukumnya mad tabi'i karena alif dan sebelumnya fathah sa. Baqiya soal. Mikrofon jahiz. Indak ya abanun. Huna hukmuhu wal unsa yajuz naqra tawassut au al isba. La yajuz. Limada la yajuz? Al-muhim jawab dulu. Dalil ba'dain. Li'annahu laysa mad jaiz. Bingung lagi. Idan mad mada? Indak ya Hudzaifah. Ma hukmu al-an huna? Hal yajuz nahnu naqra tawil al-isba' au tawassut? La, li'annahu waqa baina sakinain. Anta asyad min hadha. Al-an isal hukum al-an. Indak ya kaleng-kaleng. Indak ya ucok. Al-unsa ya akhi amrun sahal. Bas bisabab hada ma yastati yujib sar sa'ab. Wa hada ashad min hada sar sa'ab. Amrun basit hada. Ma hukmu huna? Yajuz nahnu naqra bisittah al-isba wal unsa. Limada? Hadahu sahal. Ta'ala adribukum. Ma tafham hada mad tabi'i. Laisa mad arid li sukun wala mad jaiz. Ta'alu au ta'ala darb. Ma tafham hada al-an mad tabi'i. Darb qalil bas. Anak sendiri keras nggak apa-apa, biar mikir. Dars fokus, tarkiz, bukan dars pikirannya melayang kemana-mana. Hadal an mad tabi'i walaysa mad arid lisukun. Idan hukmuhu la budda biharakatain wal unsa, hanya dua harokat. Tidak boleh 4 wal unsa. Tidak boleh apalagi isba 6 wal unsa. Fahim? Huna mad tabi'i. Kenapa? Karena memang
di akhirnya tidak ada harf yang lain. Kalau ada satu harf yang lain barulah hukumnya mad arid lisukun. Baru boleh 4, boleh 6 dan seterusnya. Seperti misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, contohnya alamin. Maka di sini boleh di saat wakaf pada alamin bagi qiraah Hafs an Asim mad arid lisukun. Karena mi mad tabi'i kemudian di ujungnya nun, min. Maka di saat diwakaf pada nun menjadi mad arid lisukun. Adapun di sini al-unsa tidak ada mad arid lisukun.